welcome to Mini Folk Eastern Kemayoran. Hari ini kita lagi persiapan menghadiri Annual Award Eastern Indonesia. Pastinya kalian udah tahu kan kalau ini acara penghargaan para marketing Eastern Kemayoran. Dan kita lihat yuk persiapan para marketing gimana di dalam. Ayo. Nah, sekarang kita masih di kantor dan sebentar lagi kita akan siap-siap untuk datang ke venue. Aku aja sih yang nggak ada di penghargaan ini udah deg-degan banget ya. Gimana para marketing yang lain nih? Yuk kita tanya salah dua dari marketing Eastern Kemayoran. Nah, buat cewek-cewek nih pasti kan mau ditanya ke marketing yang cowok-cowok. Nah, dari 3 marketing ini kita tanya salah satunya yuk. Halo Pak Dery. Pak Dery, kan kita kan mau datang nih ke Annual Award Eastern Indonesia. Bapak, gimana sih persiapannya menghadiri acara Annual Award ini? Persiapannya terutama kostum. Oke, dress code. Iya, Oke. kalau persiapannya lainnya nggak ada sih. Ada persiapan apa Pak Dery? Yang penting berdoa ya semoga Semoga dapat door prize. amin. Semoga juga mendapat penghargaan Pak Dery ya kan? Iya. Oke, nah kita udah tanya yang cowok. Sekarang kita pindah ke marketing ciwi-ciwi. Ya, kita pindah ke marketing ciwi-ciwi. Salah satu marketing cewek yang cukup bawel. Ya kan Bu Cika? Nah sekarang kita tanya ke Bu Cika. Bu Cika, kan ini pertama kali nih Bu Cika datang ke acara Annual Award Eastern Indonesia. Nah coba dong aku mau tanya ke Bu Cika. Untuk pengalaman pertama kali nih, seberapa pede sih Bu? Dari 1 sampai 10 untuk mendatangi acara Annual Award ini? Tahu sendiri saya mah pede banget tahu kan. jawabannya, cuma teman-teman kayaknya belum tahu jawaban Ibu. Ya Gimana? semoga aja dapet lah Oke. penghargaan pendatang terbaru. Oke, Ya. berarti tingkat kepedeannya 9. Infinity. Oh, 9, kayak Infinity. Oh, enggak. Oke. Nah, kita udah tahun ya interview singkat sama marketing Eastern Kemayoran. Nah, sekarang kita bakal OTW ke venue. Sampai ketemu di venue ya. Dadah. Corner that never sleeps. Little footsteps start to dream, not about who arrived first, but who keeps moving through the hurt. When the tired nights appear, we are still standing here. Step by step we carry on. Oke, setelah kita tadi tag konten bareng sama marketing Eastern Kemayoran, dan sekarang kita udah siap berangkat ke venue Annual Award Eastern Indonesia. Nah, tunggu kelengkapan ceritanya nanti ya. Bye-bye. Holding dreams that make us strong. Seasons come and seasons go. Still this story keeps its glow. Not just trophies on a shelf. Oke guys, sekarang kita udah sampai di venue Annual Award Eastern Indonesia, dan sekarang kita Eastern Kemayoran akan langsung masuk ke dalam venue. Let's go. The fire we feel ourselves, sweat and tears along the way. Some steps stumble, some delay, but we never turn around. Forward is the only side. This is Eastern's Kemayoran, fighting with a champion heart, burning brighter every day to
penghargaan kepada Eastern Kemayoran karena sudah 3 kali berturut-turut kantor Eastern Kemayoran itu selalu top di penjualannya, top number 1. Jadi kenapa saya kasih judul hari ini juga For Heart Never Lie. Nanti teman-teman bisa tanya Pak Johan, Wiwi, dan sebagainya, apa saja yang dilakukan, teamworknya bagaimana untuk memaintain agar mereka tuh tetap punya sales. Ya, coba kita ngobrol dikit. Apa sih rahasianya? Rahasia dapurnya apa sedikit? Sore semua. Dari saya kalau untuk rahasia nggak ada. Ya, yang pasti saya sebagai leader. Bapak nggak pakai dukun kan Pak? Bapak nggak pakai dukun kan? Saya nggak pakai dukun. Ini jin saya. Untuk ya Pak. Oke, kalau saya sebenarnya nggak ada rahasia ya. Ketika saya memimpin Kemayoran, yang pasti ketika saya ingin kantor saya survive dan menjadi nomor 1, saya harus menanggalkan ibu saya. Saya harus rela berbagi dengan yang lain. Karena fokus utama saya agar semua teman-teman bisa jualan. Jadi salah satunya itu ego, ya teman-teman. Ini satu pelajaran yang baik bahwa kita tuh harus bisa menjaga itu. Oke, selamat anyway buat semua teman-teman. Terus memimpin yang baik ya. From the morning to the night, we keep chasing every light, giving more than just a name. Service built on trust and flame. We stand together. Eastern's Kemayoran champions rise. Feel the fire in our eyes. 4 straight years we hold the crown, and we're never slowing down. Eastern's Kemayoran champions stand. One strong team, one family band. Raise your hands and shout it loud. Eastern's makes the whole world proud. From the morning to the night, we keep chasing every light, giving more than just a name. Service built on trust and flame. 1 win starts the road ahead. 2 wins build the faith instead. 3 wins write the history. 4 years strong for all to see. Hear the crowd, feel the thunder. Tonight we stand together. Eastern's Kemayoran champion rise. Feel the fire in our eyes. 4 straight years we hold the crown, and we're never slowing down. Eastern's Kemayoran champion stand. 1 strong team, 1 family band. Raise your hands and shout it loud. Halo guys, nah sekarang kita udah ada di venue Annual Award Eastern Indonesia dan sekarang saya bersama dengan Pak Budi selaku Direktur Eastern Indonesia, betul Pak? Oke, nah kita mau interview singkat nih sama Pak Budi. Pak Budi, setelah tadi kita tahu penghargaan untuk Eastern Kemayoran, apa sih Pak peran Eastern Kemayoran bagi pertumbuhan Eastern Indonesia itu sendiri? Oke, terima kasih. Satu kata saya bilang congratulations buat Eastern Kemayoran karena Eastern Kemayoran dan timnya telah berjuang dengan begitu keras, begitu sistematis dan komitmen yang tinggi dalam hal meningkatkan perekonomian di Indonesia,
khususnya di bidang real estate penjual properti. Karena dengan profesionalisme dan satu tanggung jawab yang baik, dengan menjaga nama yang baik, maka Eastern Kemayoran telah berjuang dan berhasil mendapatkan posisi teratas. Dan bangsa Indonesia juga merasa bangga harusnya karena Eastern Kemayoran dengan profesional telah melayani banyak sekali para pengguna Eastern untuk jual, beli, sewa secara transparan, terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Sehingga kami semua berharap nama baik kami selalu terjaga dengan baik dan selamat sekali lagi untuk Eastern Kemayoran. Oke, terima kasih loh Pak Budi. Dengar jawaban Pak Budi tuh apa ya? Saya selaku sebagai anggota juga nih dari Eastern Kemayoran tuh merasa bangga banget atas jawaban Pak Budi. Saya mau titip pesan, tetap semangat, terus jaga nama baik dan tanggung jawab, komitmen penuh untuk profesionalisme kita semua. Ciao. Ciao. Oke, sebelum penutup nih Pak Budi, satu kata dong buat Eastern Kemayoran, bilang ke kamera. Satu kata aja buat Eastern Kemayoran. Kira-kira apa sih yang pas? Luar biasa. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Budi atas waktunya ya Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi. Halo guys, setelah tadi kita wawancara sama Pak Budi dan sekarang aku udah bersama dengan Pak Chandra selaku Presiden Direktur Pak. Benar dari Eastern Indonesia ya Pak ya. Nah sekarang aku maaf nih Pak ganggu waktu Bapak sebentar. Saya mau tanya-tanya dong Pak, sedikit aja interview mengenai Eastern Kemayoran. Apa sih Pak peran Eastern Kemayoran sebagai di Eastern Indonesia itu sendiri? Saya sangat bersyukur dan saya sangat bahagia karena seperti tujuan awal kita pertama membuat kantor Eastern itu adalah membuka lapangan kerja. Jadi dengan Eastern Kemayoran itu bisa berkembang baik, saya cukup merasa senang gitu loh. Banyak orang itu bisa mendapat lapangan kerja, bisa menghidupi keluarga dengan baik, bisa menolong ekonomi. Jadi semua orang itu terbantu. Jadi itu salah satu tujuan kita dari awal. Jadi kalau Eastern Kemayoran berhasil, bisa menghasilkan banyak penjualan, marketing juga bahagia, semua itu kita happy. Oke, kalau tadi dengar dari jawaban Bapak nih ya kan emang marketing itu lebih banyak kerja di lapangan ya Pak ya. Apa sih Pak pesan-pesan untuk para marketing yang lebih sering kerja di lapangan ini? Apa sih pesannya? Kerja di lapangan ini adalah suatu tantangan yang sangat menarik kalau buat saya ya. Karena saat saya bekerja di lapangan, banyak hal baru, banyak pengetahuan baru, banyak ketemu orang baru yang bervariasi. Dan itu sangat meningkatkan kapabilitas kita sebagai marketing, meningkatkan cara kita berkomunikasi, emosional dan semuanya, sehingga secara kualitas personal itu akan bertambah naik. Oke, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Dan sebelum penutup nih, boleh nggak sih Pak Chandra kasih satu kata untuk Eastern Kemayoran ke kamera. Eastern Kemayoran terus bertahan, lebih baik dan bisa meningkatkan kinerja dan membantu meningkatkan lapangan kerja juga sehingga banyak orang juga berhasil. Sukses. Oke, terima kasih Pak Chandra atas waktunya. Bye-bye. We feel ourselves, sweat and tears along the way. Some steps stumble, some delay, but we never turn around. Oke guys, setelah tadi kita wawancara Pak Budi dan Pak Chandra, sekarang kita sekarang kita bakal wawancara marketing Eastern Kemayoran ya, dan dimulai dari yang cowok-cowok dulu. Oke. Sekarang kita mau tanya sama Bapak Andre Situmea. Halo Bapak Andre, akhirnya kita bertemu lagi di wawancara ini. Oke. Gimana Pak Andre perasaannya? Ya, perasaan saya ya senang lah. Aduh, jangan panjang-panjang dulu. Saya mau tanya nih, Pak Andre malam hari ini bawa berapa penghargaan sih kalau saya boleh tahu? Oh, ada 3 ya. Ya, betul. Top marketing di Marketing, ya Best. yang ya ada gitu. unit transaction, ya kan? Ya, Terus yang kedua, best. on leasing commission di top 6. Betul. Yang ketiga, Based on commission, Pak tunjukin dulu ke kamera ininya bahwa 3 tiga penghargaan. ada. Oke.
pas nama Bapak disebut di depan itu apa sih perasaan Bapak pas pertama kali disebut apa penghargaan pertama, abis itu penghargaan kedua, penghargaan ketiga, apa perasaannya Pak? Aduh, bangga sekali, kaget dan tak terduga. Ya, tapi di balik itu karena ya apa ya, usaha itu tidak ada sia-sia. Istilahnya no pain no gain. No pain no gain. No pain no gain. Ya, di mana kita ada usaha itu tidak sia-sia. Di situ juga pasti ada hasil ya Oke. yang didapatkan. Nah, Pak Andre kan hari ini bawa 3 penghargaan sekaligus goes to China. Nah, Betul. apa sih Pak Andre kunci Pak Andre perjuangan Pak Andre selama setahun ini sampai bisa bawa pulang 3 penghargaan buat Istana Kemayoran, terus sampai bisa juga pergi ke Cina, apa sih kuncinya? Ya, kuncinya adalah yang pertama ya kita jangan menyerah yang pertama kali ya. Terus yang kedua kita harus enjoy. Yang ketiga ya tadi yang saya bilang harus ada usaha. Ya, terus yang keempat ya itu tadi ya perbanyak listing. Ya, perbanyak listing ya. Dan saya orangnya nggak tipu-tipu menunggu bola. Kita harus menjemput bola. Saya juga banyak terima kasih kepada teman-teman saya marketing, di mana ya kita satu tim yang luar biasa, yang kompak, ya di mana di sini saya itu selalu saya betul kerjasama juga. Jadi kita jangan diamkan, kita harus lempar. Oke. Terus Pak Andre udah bawa 3 penghargaan ini, apa sih target Pak Andre ke depannya? Kan sekarang udah bawa 3 penghargaan nih. Apa target Pak Andre untuk tahun ke depannya lagi nih? Suaranya kencang dikit ya Pak Andre, ini kayak lebih kencang. Target saya adalah juara 1. Ya, saya maunya begitu ya, juara 1. Ya. Ya, yang ya untuk tadi menjadi the best. Ya, yang jauh-jauh lebih baik daripada tahun ini. Jadi saya harus meningkatkan ya kerajinan, keuletan saya. Gitu aja. Terima kasih Pak Andre atas waktu dan kesempatannya interview singkat sama saya. Oke. Terima kasih Pak Andre. Oke guys, setelah mendengar interview sedikit dari Pak Andre, sekarang kita berpindah ke marketing cewek dari Istana Kemayoran ya. Dan sekarang kita pindah ke si cabai rawit dulu. Halo Kak Putri. Sorry ganggu Cicet sama Cikanya nih ya. Nah, kita ketemu lagi di wawancara di Annual Award. Makan. Ya, nggak apa-apa, aku waktu makan ya. Nah, Kak Putri, pertama-tama yang mau aku tanya, Kak Putri hari ini bawa berapa penghargaan sih buat Istana Kemayoran? 3 penghargaan. 3 penghargaan, banyak banget nih Kak Putri nih ya. Waktu pas pertama kali nama kakak dipanggil untuk penghargaan pertama, terus untuk penghargaan kedua dan di penghargaan ketiga, gimana sih perasaan Kak Put pertama kali dengernya? Panggilan yang pertama, kedua, yang ketiga, cuma merasa ya kaget, bersyukur, cuma bisa apa ya, amazing lah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat keluarga, terima kasih tim yang selalu support, selalu doain, selalu bantu. Dan memang benar sesuai sama slogannya malam ini, kerja keras itu tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, kalau misalnya kakak nih pasti kan perempuan luar sana nih pasti kan kaget nih ngelihat pencapaian kakak pasti dan ada juga yang iri sama pencapaian kakak. Emang apa sih Kak kunci dan rahasia kakak bisa sampai bawa 3 penghargaan sekaligus buat Istana Kemayoran di malam hari ini? As a woman, kuncinya itu hanya satu sih, tekad dan nekat ya Kak ya. Tapi kan kadang tekad dan nekat itu untuk kita sebagai perempuan kadang susah dilakuin. Itu gimana Kakak? Kalau dibilang susah, iya susah. Tapi balik lagi tekadnya itu saya punya tekad yang kuat mencari uang untuk keluarga, untuk anak saya, untuk orang tua saya. Dengan nekat itu harus bisa menutupi tekad saya. Jadi nekat untuk mencapai tekad. Ya. Wah keren banget tuh loh Sophia kalau speechless aku dengar ya, sebagai wanita juga pengen sama kayak Kak Putri loh. Nah, oke. Kalau udah dengar kunci dari Kak Putri tadi, setelah kakak dapat 3 penghargaan tadi buat Istana Kemayoran, apa nih target kakak untuk tahun berikutnya, untuk tahun-tahun ke depannya? Kalau tahun-tahun ke depannya yang pasti
tetap bersyukur dan berdoa, minta doa dari orang tua, dari keluarga, mencoba merapikan apa yang kurang, memperbaiki apa yang salah, dan bikin strategi-strategi baru sesuai dengan keadaan dan iklim yang ada di negara kita. Jadi berusaha menyesuaikan, mengikuti, dan konsisten untuk melakukan itu. Oke, terima kasih Kak Putri atas waktu interviewnya sedikit lagi sama aku. Silakan dilanjutkan makannya. Terima kasih banyak Kak Putri. Oke guys, tadi kita udah wawancara sama salah dua marketing Eastern Kemayoran. Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi tanya ke marketing yang lainnya. Let's go. Oke guys, setelah tadi kita wawancara Pak Andre, habis itu Kak Putri, dan sekarang kita wawancara ke marketing Ciwi kita ketiga yang termasuk yang bawa penghargaan buat Eastern Kemayoran di malam hari ini ya. Sekarang kita bakal ke Kak Gita. Halo Kak Gita. Aduh. Maaf aku mengganggu touch up kamu ya. Halo Kak, maaf ya. Aku numpang duduk di sini. Halo, apa kabar Kak Gita? Kabar baik, alhamdulillah. Kak Gita, sekarang kan kita nih lagi menghadiri acara Annual Award Eastern Indonesia ya. Kalau boleh tahu nih Kakak hari ini bawa berapa penghargaan sih buat Eastern Kemayoran? Aku salpok sama ini kamu lucu banget Coba kan. Sendok Jarang kan kayak Ya. gini kan. Kreatif banget ya. Iya, Eastern Kemayoran. Gimana Kak? Hari ini bawa baru 2 penghargaan. Alhamdulillah. Eastern Kemayoran. Gimana perasaannya Kak Gita? Perasaannya senang, bersyukur, nggak nyangka. Aduh nggak nyangka. Kalau boleh tahu 2 penghargaan itu untuk di apa dan apa sih Kak? Untuk apa ya? Aduh, saya lupa ya. Coba kita baca dulu ya. Di top marketing based on commission sama top marketing based on leasing commission. Keren banget nih Kak Gita nih, cewek-cewek bawa 2 penghargaan loh. Alhamdulillah. Nah Kak, tadi kan Kakak nih dapat 2 penghargaan ya. Waktu pas Kakak dipanggil di penghargaan pertama, habis itu di penghargaan kedua, gimana sih perasaan Kakak waktu pas dengernya? Sebenarnya itu tadi nggak nyangka. Terus ya happy ya, terus ya bersyukur juga. Dapat ya gua. Oke, ini kan atas penghargaan Kakak selama setahun kemarin ya. Oke, apa sih Kak kunci Kakak nih, strategi Kakak kok bisa bawa 2 penghargaan langsung buat Eastern Kemayoran? Kunci utamanya adalah Kayak kita dengar apa tuh? kuncinya adalah gue juga bingung mau nanya kunci apa ya. Pasti ada dong strategi tersendiri, masa nggak ada? Strateginya yang pasti tahu target. Apa? Tahu target. Tahu target. Apa tuh masih tahu target? Jadi targetnya gini, kita punya customer, ya. Usahain kan udah punya customer nih, dia nyarinya apa sih gitu, spesifikasinya kayak gimana sih. Jadi kita ngusahain kemauan customer. Kalau saya sih itu ya. Jadi karena ada customer cari ini, ya kita cariin yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Berarti Kakak kalau tips apa strategi Kakak itu cari apa yang customer cari gitu. Oke. Apa yang customer lagi cari, yang lagi perluin gitu. Jadi sebisa mungkin kita punya customer tuh tahu kebutuhannya dia apa, terus spesifikasi yang dipengenin dia apa gitu. Yang saya cari nih. Oke. Ini kan 2 penghargaan juga pasti nggak mudah ya Kak ngegapainya kan, ya kan? Bener dong ya kan. Terus target Kakak nih untuk tahun berikutnya apa tuh? Boleh tahu nggak? Targetnya terus ngejalanin seperti tahun kemarin, lebih apa lagi ya, lebih aktif lagi kali ya. Lebih benar lebih aktif lagi ya. Gak aktif aja udah kayak begini loh, gimana kalau lebih aktif kan? Bukan timbul tenggelam ya. Oke. Jadi lebih aktif, lebih responsif, lebih ya pokoknya better than yesterday. Keren banget jawabannya Kak Gita. Terima kasih Kak Gita atas wawancara singkatnya sama aku. Silakan dilanjutkan. Aduh ya kan. Oke, silakan dilanjutkan tuh es campuran ntar mencair. Bye bye Kak Gita. Nah, tadi aku udah wawancara sama Kak Gita ya. Dan sekarang kita bakal pindah ke wawancara ke cowok lagi. Marketing cowok dari Eastern Kemayoran ya. Ini bakal kita surprisein dengan interview singkat ini. Let's go. Serius amat Bapak Yasin. Coba kita wawancara dulu. Kita minggir ke sana dulu Pak Yasin boleh?
Biar nggak ngalangin jalan. Duduk apa gimana? Berdiri aja di situ dekat Pak Dery. Hai guys. Aduh. Oke, cukup di sini. Selamat malam Bapak Yasir Walatu Asih. Malam Ibu Neva. Aduh. Nah sekarang kita Jeng. Wajeng dan Bye. Oke, Pak Yasir, kita lagi menghadiri acara Annual Award Eastern Indonesia. Gimana nih perasaan Pak Yasir setelah Pak Yasir kalau boleh tahu berapa sih dapat penghargaan malam hari ini? 2. Oh 2 buat Yes. Eastern Wah keren banget. Gimana perasaannya Pak Yasir? Wah, bangga banget. Oke. Bangga banget, terus menjadi suatu kehormatan banget bisa berdiri di atas panggung Oke. Eastern Indonesia. Pak Yasir kan bukan bawa 1 guys, tapi 2 penghargaan buat Eastern Kemayoran. Waktu pas perasaan Bapak nih dipanggil namanya Pak Yasir untuk penghargaan pertama, abis itu penghargaan kedua, apa rasanya itu siapa pertama kali nama yang aduh saya merasa bangga banget nih mau ngasih ini ke siapa gitu Pak Yasir, boleh tahu nggak? Yang pertama saya mendedikasikan kepada anak istri ya. Oh iya, Dan kedua, rumah saya yang kedua, rumah saya. Eastern Oh Kemayoran. waduh, saya hampir mau salah pikir loh. Eastern Kemayoran ternyata. Oh oke. Di situ kita awal mula belajar ya kan sampai di titik ini tentunya kan ya berkat dukungan teman-teman, berkat dukungan prinsipalnya, seniornya, wah luar biasa. Luar biasa ya. Biasa. Oke, Pak Yasir, pastikan untuk mencapai 2 penghargaan ini tentunya nggak mudah, benar nggak Pak Yasir? Betul. Nggak mudah kan? Apa sih strategi tersendiri Pak Yasir yang bisa bawa 2 sekaligus penghargaan untuk Eastern Kemayoran? Ya pertama apa ya, keinginan pingin konsisten ya kan? Ya terus mengeksplor diri ya kan, tentunya pantang menyerah ya. Kurang lebih seperti itu sih ya, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan seperti itu sih. Berarti dorongan hal-hal tersebut yang bisa Bapak akhirnya bawa 2 penghargaan langsung sekaligus buat Eastern Kemayoran ya Pak ya? Oke, setelah mencapai 2 penghargaan ini, ada nggak sih target Bapak untuk tahun berikutnya? Misalnya pengen lebih apa, pengen apa? Ada nggak? Oh, target berikutnya ya konsisten ya. Mempertahankan prestasi yang saat ini ya syukur-syukur bisa meningkatkan ya. Dan jadi lebih baik lagi, konsisten. Terus bekerja keras, lawan rasa malesnya. Terus ya pertama intinya kita harus bertahan minimal ya. Minimal bertahan ya di gempar-gempur dunia persilatan ini ya Pak Yasir ya. Aduh. Luar biasa. Oke, tapi Pak Yasir keren loh Pak Yasir. 2 penghargaan buat Eastern Kemayoran. Oke, terima kasih. Aduh. Sama Bu Ajeng. Bener kan? Luar biasa. Nah, berarti tidak terlepas dari support tim Eastern Kemayoran dong Pak Yasir. Karena kita kan saling berkaitan ya, admin, marketing, prinsipal, OB itu saling berkaitan. Ribet ya gini-gini Iya. semua ya. Ya seperti itu. Ya, makanya jadi bisa bawa penghargaan yang banyak buat Eastern Kemayoran, benar nggak? Oke. Terima kasih Pak Yasir atas chit-chat-cikatnya sama saya. Coba ntar semoga kita ketemu lagi di tahun berikutnya di interview selanjutnya dengan penghargaan yang lebih banyak buat Eastern Kemayoran. Oke, terima kasih Pak Yasir. Oke guys, tadi kita udah wawancara sama Pak Yasir. Sekarang kita pindah lagi ke marketing Ciwi-Ciwi. Ya, salah satu marketing Eastern Kemayoran perempuan yang cukup membanggakan bagi Eastern Kemayoran ya. Nah, yang lagi ribet ini, halo Bu Juli. Halo. Bagaimana? Nah, sini Bu, kita wawancara sebentar. Nah, Bu, kita kan lagi menghadiri acara Annual Award ya, Eastern Indonesia. Kalau boleh tahu, Ibu bawa berapa penghargaan sih buat Eastern Indonesia ini? Buat Eastern Kemayoran, sorry. Dapat 3 sih. Unit Apa aja? transaksi, leasing, satu lagi yang global ya. Aduh, keren banget ya. Iya.
Iya dong. Aduh, keren banget. Emang Bu Juli Iya gitu, nggak- kalah sih saya. Di tahun-tahun lalu juara 1 mulu, sekarang mundur. Nah, gitu. Tahun depan harus bisa jadi lebih baik lagi, Bu. Iya sih harus nih, harus Iya, harus. Oke, harus. Oke, Bu. Nah, Ibu as a woman nih, Bu, saya kan takjub banget nih sama Bu Juli nih. Kayak kan udah bisa bawa 3 penghargaan buat Iseng itu pasti kan nggak mudah kan, Bu. Benar nggak? Itu penghargaan atas dedikasi Ibu selama setahun penuh nih. Betul. Benar kan? Apa sih, Bu, kunci atau strategi tersendiri yang Ibu lakuin sampai bisa bawa 3 penghargaan sekaligus buat Iseng Kemayoran? Kuncinya cuma satu, rajin aja. Rajin. Ah. Terus ada apa? Ada klien yang call atau apa, tetap dikerjain aja. Mau kecil, mau gede, yang penting closing. Tapi kan kadang kan apalagi cewek ya, Bu ya. Maksudnya marketing ini kan mungkin lebih besar persenannya kerjanya di lapangan. Betul. Itu gimana Ibu menghadapi apa ya ibarat itu kesulitan itu sendiri itu gimana Saya ngadepinnya? sih dasarnya agak-agak preman ya, Oh, iya. agak-agak tomboy ya. Takut Jadi nggak ada gitu ya. masalah sih Oh, nggak ada sebenarnya. masalah. Apalagi saya kan kendaraan tiap hari naik motor ya, no Oke, problem. berarti no problem ya. Juga nggak perlu cantik-cantik lah namanya kita kerja, orang iya, bisa iya, lihat iya, ya. iya. Kita tuh benar-benar independent woman. Independent woman. Yes. Oke, setelah bawa 3 penghargaan nih buat Iseng Kemayoran, ada nggak target Ibu untuk tahun berikutnya? Target tersendiri? Maunya sih juara 1 lagi ya, siapa iya. tahu. Oke, juara satu. Iya, 1 direbut Putri, 2 direbut sama Lisa. Maunya juara 1 lagi. Juara 1 lagi ya. Iya, Oke. ada. Oke, itu aja Bu Juli. Terima kasih atas Terima waktunya kasih. untuk wawancara singkatnya sama saya. Nah, oke guys, setelah tadi kita wawancara para marketing Iseng Kemayoran, kalian tadi dengarkan bahwa bahwa semua marketing itu bilang bahwa gak lepas dari support tim Eastern Kemayoran ya. Penasaran gak sih siapa sih di balik tim Eastern Kemayoran itu yang selalu disebut-sebut sama marketing Eastern Kemayoran? Pasti nggak lepas dari support tim Eastern Kemayoran, dari tim admin, dari Kak Ajeng, dari Neva dan Kak Eva. Penasaran gak orangnya yang mana? Yuk kita wawancara sedikit. Halo Kak Ajeng, Kak Eva. Welcome to Eastern Kemayoran, mini vlog Eastern Kemayoran. Aduh, jangan malu dong. Nah, Kak Ajeng, Kak Eva, tadi kan aku udah wawancara seluruh marketing nih tadi yang berhasil bawa pulang penghargaan buat Iseng Kemayoran. Dan mereka itu semua tuh nggak lepas loh nyebut nama Kak Ajeng, Kak Eva, tim Iseng Kemayoran, support tim Iseng Kemayoran. Dan pasti kan viewers nih penasaran, siapa sih Kak Ajeng, siapa sih Kak Eva, bener nggak? Nah, ya kan? Karena namanya tuh pasti selalu disebut loh. Setiap marketing yang berhasil tadi bawa marketing, iya dong, aduh. Bener loh, disebut loh semuanya. Nah, sekarang kan kayak Kak Ajeng dari tim apa? Admin. Dari tim admin, Kak Eva dari tim? Digital marketing. Oke, berarti 2 tim yang berbeda nih ya. Aku tanya satu-satu dulu ya. Dari Kak Ajeng dulu deh, ya kan? Pasti kan beda Kak Ajeng as a admin nih. Apa sih support yang selama setahun ini atau ya memang dari dulu udah Kak Ajeng lakukan untuk Iseng Kemayoran ya, dan untuk para marketing Iseng Kemayoran? Apa sih Kak Ajeng? Boleh kasih tahu? Kalau dari aku sih paling supportnya ya kalau misalnya kayak marketing dia mau melakukan transaksi apa segala macam. Untuk awalnya kan para marketing kan dia bikin PAP ya untuk melisting properti tersebut ya. Dan itu prosesnya nggak yang sehari 2 hari, pasti bisa berbulan-bulan. Itu pun prosesnya panjang. Jadi ketika untuk properti tersebut udah deal nih dengan klien atau buyer atau gimana, kita support juga gitu buat menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh marketing itu gitu kan. Terus kita juga supportnya ke bagian OB juga kan untuk masuk pasang spanduk kalau misalnya diperbolehkan oleh si pemiliknya atau segala macam. Paling udah sih gitu aja sih supportnya. Berarti kalau dari Kak Ajeng ini secara surat menyurat gitu ya, secara data-data, benar nggak Kak Ajeng? Untuk kebutuhan transaksi ya Kak Ajeng ya. Oke. Kalau untuk Kak Eva nih, kita berpindah ke sebelah sini biar lebih dekat lagi ngomong dengan Kak Eva, biar nggak jauh-jauh gini kan, soalnya nggak pakai ini tongkat ya kan. Nah, Centang apa? aduh, iya ntar takutnya dicariin. Kak Eva, as a digital marketing, apa sih support yang Kak Eva berikan untuk para marketing Iseng Kemayoran? Boleh tahu nggak? Kalau dari divisi saya sendiri itu paling kayak kita tag konten, tag video itu dimana nanti untuk
branding, para marketing, termasuk kantor juga untuk ya sekarang kan zaman digitalisasi ya, jadi kan ibaratnya orang pasti lebih taunya dari sosmed, di media sosial lainnya lah gitu. Jadi paling dari saya sih yaitu lebih maksimalin lagi di sosmed, video konten, tag video lokasi, properti demi apa? Biar marketing sama kantor ke branding dan banyak orang tahu. Oke tuh guys, kerennya Istana Kemayoran. Selain datanya bakal di provide sama Kak Ajeng, kita juga ada tim digital marketing yang siap tag video properti kalian semua ya, yang di listing di Istana Kemayoran ya. Oke, sekarang kita copot nih staff kita sebagai admin, sebagai digital marketing. Kalau sebagai Kak Ajeng dan Kak Hewata sendiri, apa support dari mereka untuk marketing atau untuk Istana Kemayoran? Di luar kita sebagai admin, kita sebagai digital marketing, apa sih? Kak Ajeng, Kak Eva aja. Ada nggak? Di apa ya? Apa tuh? Misalnya kayak dukungan emosional atau apa? Iya pasti sih ibaratnya ya kita juga paling walaupun rada keras, rada galak gitu demi saya demi kebaikan mereka. Gitu. Jadi dibalik ngomel-ngomelnya Kak Ajeng, ngomel-ngomelnya Kak Eva buat apa, tapi itu semuanya demi kebaikan Istana Kemayoran ya, demi kebaikan marketing itu sendiri ya. Oke, keren banget loh Kak Ajeng, Kak Eva. Terima kasih atas waktunya untuk interview singkat kita hari ini. Nah itu guys, tadi itulah Kak Ajeng, Kak Eva yang tadi namanya berulang-ulang disebut oleh tim Istana Kemayoran. Nah ya, jadi yang belum tahu nih, kalau daftar jadi marketing di Istana Kemayoran nanti bakal ketemu Kak Ajeng, bakal ketemu Kak Eva, ya oke. Jadi tidak perlu bingung lagi ya. Oke guys, kita bakal lanjut lagi wawancara ke Ketua Geng Istana Kemayoran. Let's go. Dan sekarang kita akan ke bintang utama di vlog hari ini ya, kepala geng kita. Jadi nggak afdol kalau kita pastinya nggak nanya kepala geng Istana Kemayoran ya. Yang belum tahu siapa sih kepala geng Istana Kemayoran yang sampai bisa marketingnya kok bawa banyak banget penghargaan buat Istana Kemayoran, atau ngelihat konten-konten yang udah kita bikin, kreasi-kreasi yang kita bikin itu pasti ada ketuanya nih dari Istana Kemayoran ya. Sekarang kita mau wawancara ke Bapak Johan. Bapak Johan. Halo Bapak, kesini sedikit Pak Johan. Nah ini dia kepala geng Istana Kemayoran hari ini. Aduh, sini dikit Pak Johan. Nah, nih yang belum tahu ya, di vlog ini saya kasih tahu kalau misalnya ini dialah kepala geng Istana Kemayoran. Jadi di balik-balik konten Istana Kemayoran, kadang di balik kreasi-kreasi Kemayoran pasti ada, di baliknya itu ada Pak Johan. Ya benar nggak Pak? Iya. Ya benar kayak Pak ya. Oke. Sekarang Pak, tadi kan kita penghargaannya cukup deg-degan juga, cukup menegangkan juga ya kan. Sampai akhirnya kita masih bisa membawa pulang piala top office based on gross commission ya. Tadi mungkin kita tim Istana Kemayoran cukup deg-degan ya Pak ya, cukup menegangkan saat pengumuman top office based on gross commission, dan kita juga mendapatkan penghargaan 3 tahun berturut-turut kita sebagai top office based on gross commission ya, betul ya Pak Johan? Nah Pak Johan as a ketua geng dari Istana Kemayoran, apa sih kok bisa menjaga kekompakan Istana Kemayoran, menjaga konsistensi Istana Kemayoran sampai kok bisa 3 tahun loh berturut-turut kita bawa pulang tuh piala top office based on gross commission. Apa sih Pak? Oke. Ya yang pertama gini ya, sobat tadi saya bilang, saya harus menanggalkan kepentingan saya buat semuanya. Ada kalanya saya itu menjadi supir, nemenin marketing. Ada kalanya saya juga pasang spanduk bawa tangga buat marketing, di kala OB nggak masuk. Jadi ya bagi saya kekompakan tim itu nomor 1. Itu prioritas saya. Ya kita tahu banyak marketing, banyak kepala, banyak kepentingan. Ya ada yang satu dia egonya sensitif, ada yang ini mungkin daya ingatnya kurang, ya kita harus melengkapi dari setiap kekurangan marketing agar mereka bisa perform di lapangan. Oke, keren banget kok jawaban lo Pak Johan. Oke, berarti kita cukup bangga ya Pak dengan tim Istana Kemayoran untuk tahun ini. Kalau untuk dijadiin satu kalimat nih Pak, apa sih yang Bapak mau sampaikan ke seluruh tim kita nih Istana Kemayoran pada malam hari ini?
Ada nggak? Jadi gini ya teman-teman semua ya, pada prinsipnya kita kerja itu satu, tujuannya closing. Ya, di samping dari itu kita harus tanggalkan semua ego kita masing-masing. Jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang gampang marah ataupun itu kan misalnya dari gue, jangan ya. Kita harus tanggalkan semuanya. Pada prinsipnya saya berusaha di tengah. Siapapun itu, saya akan berusaha netral. Kalau itu memang haknya teman-teman, kita akan kembalikan semua. Oke, tadi kalau kita udah ngomongin buat Eastern Kemayoran, pasti viewers, para sobat Eastern Kemayoran ada juga yang mau join ke kita. Setelah tadi udah dengar penghargaan bawa 3, bawa 2, dan bahkan kita top office 3 tahun berturut-turut, pasti banyak Pak yang mau join ke sini. Oke, ada nggak sih sedikit kata buat yang mau join atau yang masih ragu, biar mungkin nonton video ini jadi makin lebih tertarik join di Eastern Kemayoran as a agent property? Oke, kalau buat teman-teman yang mau gabung di Properti Eastern Kemayoran, jangan ragu ya buat gabung di sini. Karena di sini kalian tidak sendiri. Kita di sini punya tim-tim kreatif yang bisa mensupport setiap penjualan kalian. Kalian hanya perlu datang, ngelamar jadi marketing, kita interview. Selanjutnya nanti kita ada pos-posnya masing-masing. Kalian cukup listing. Selebihnya nanti ada tim kreatif yang bagian desain, ada yang pasang spanduk, ada yang iklan, marketing, desain. Oh, jadi di Eastern Kemayoran, jadi buat yang viewers nih mau ngelamar jadi as a agent property, as a marketing property di Eastern Kemayoran, nggak perlu takut ya Pak? Tak perlu takut. Tak perlu takut. Semangat. Oke, yang penting semangat sama mau bekerja keras ya Pak ya, mau berjuang, karena di sini kita provide semua ya Pak. Mau ntar mau listingannya mau diiklanin, mau stake video, itu kita semua ada. Digital marketingnya, ada tim admin ya, bahkan ada senior nih seperti Pak Johan yang ngebimbing kalian langsung gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Johan atas waktunya. Saya mau balik lagi ke kamera. Oke, terima kasih Pak Johan. Nah guys, tadi kita udah wawancara sama marketing yang membawa pulang penghargaan untuk Eastern Kemayoran ya di malam hari ini. Dan pastinya dari tadi pagi kita persiapan di kantor, dari kita makeup siap-siap, terus kita take konten, terus kita di mobil jalan sampai akhirnya kita datang ke venue. Aku aja yang mungkin nggak ada di penghargaan, tapi kita tuh turut deg-degan, turut tegang saat pengumuman penghargaannya tentunya ya. Dan atas penghargaan untuk Eastern Kemayoran ini, saya juga cukup bangga banget sama marketing Eastern Kemayoran yang udah bawa pulang segitu banyaknya penghargaan untuk Eastern Kemayoran. Dibuat kalian yang mau lihat nih ya, ini penghargaan yang tadi buat Eastern Kemayoran nih, lihat dari sini. Dan kita marketing Eastern Kemayoran yang ke Beijing, yang ke Cina totalnya ada berapa Pak? Tadi yang ke Cina dari Eastern Kemayoran tuh totalnya marketing Eastern Kemayoran yang berhasil berangkat ke Cina itu ada 8 orang ya, itu which is cukup banyak banget yang berhasil pergi ke sana, yang artinya dedikasi mereka untuk Eastern Kemayoran, untuk klien, untuk tim Eastern Kemayoran juga cukup besar banget ya guys ya. Aku juga bangga banget sama mereka semua. Dan ya, kita udah sampai di penghujung vlog. Udah wawancara sama marketing yang lain, udah buka puasa bareng, tadi makan-makan, dan sekarang ya kita berjuang lagi untuk tahun depan. Semoga bisa lebih baik dari tahun sekarang, semoga bisa bawa pulang semua piala buat Eastern Kemayoran. Oke guys, pokoknya makasih banget yang udah nonton, dan buat kalian yang mau join juga di Eastern Kemayoran, boleh langsung komen di video YouTube ini, atau bisa langsung chat on WhatsApp, Instagram, DM, itu juga bisa banget ya guys ya. Tinggal boleh langsung mau join dong jadi marketing, ntar bakal langsung dibalas oleh admin kita. Oke guys, see you on next vlog, dan bye-bye.